Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh ya Nis, kenalin nih teman baru aku. Siapa? Udin. Susan jalan sama Udin. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Gapai asa, jangan hanya berpangku tangan. Ayo kita. Maaf bang, saya juga gak mau kejadian kayak tadi bang. Beneran saya lagi buru-buru, bapak saya sedang sekarat bang. Ini kan si Firman sama temen-temennya lagi jalan mau nganter barang ke pelanggan. Nah, lu cegat, lu kerjain supaya si Firman telat nyampe pelanggannya. Dengan semangat yang tinggi. Wujudkan mimpi menjadi nyata. Dunia menunggu kita. Siapkan menggapai asa. Jangan hanya berpangku tangan. Kata si Firman, gua harus nganter barang nih ke pelanggan, gua takut telat. Ya udah, kalau gitu lu anter deh. Ya. Biar gua kejar Firman. Yaudah, tapi lu hati-hati ya. Hati ya. Ya. Assalamualaikum. Kenceng bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mas? Ini Pak nganter barang. Ah, itu pasti barang dari Abah ya. Ah, Bapak tahu aja. Enak Mas, servis sama Abah. Tepat waktu selesainya. Iya dong Pak. Itu juga moto dari kami Pak. Barang selama sampai tujuan tepat pada waktunya. Oh, gitu. Ini Pak. Ya udah. Ini uangnya. Saya terima. Tapi tolong ya, titip salam buat Abah ya. Bakalan saya sampein Pak. Terima kasih. Saya ambil ya Pak. Oke. Kalau gitu saya langsung pulang Pak. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Babe seneng ini. Iya. Biar rasa dia, biar rasa. Bentar lagi juga dia bakal diomel-omelin sama semua pelanggannya tuh. Bener banget Be. Ya udah Be, cek lanjutin lagi ya perjalanannya. Itu si apa namanya, ikan undur-undur ngomongin apa tuh? Bah, ibarat kata nih, Bah. Orang jahat mah pasti sedang merencanakan kejahatan, Bah. Tapi mudah-mudahan, Bah, sih, dia tidak merencanakan kejahatan buat kita, Bah. Iya sih, mudah-mudahan itu. Halo? Halo Pak Dadang. Gimana sih? Pelayanan Bapak kok buruk sekali? Katanya Bapak siap melayani dengan baik. Kok barang saya kok janji mau diantar. Sampai sekarang kok belum datang-datang juga. Halo, ini dari Pak siapa ya? Amir, yang servis radio. Oh iya Pak Amir, maaf ya. Tadi barangnya sih sudah diantar dari tadi Pak. Cuman mungkin di jalanan ada masalah begitu Pak. Maaf ya. Saya pokoknya nggak mau tahu Pak. Kalau sampai 15 menit lagi barang itu nggak datang, saya minta ganti rugi. Ah Pak, makanya Bapak jangan tidak mau tahu dong Pak. Harus tahu atuh. Pak. Matiin. Diomelin ya. Diomelin ya. Ya, hampir mati tuh. Duh, bener juga dong. Ternyata kita yang dijahatin dong. Wah, kacau. Yaudah, Bah. Ibarat kata, mendingan Abah sekarang telepon aja si Firman sama teman-temannya, Bah. Iya. Siapa lagi nelpon? Duh, Abah. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Firman. Kamu di mana sih? Itu barangnya Pak Amir udah diantar belum? Masa nggak sampai-sampai? Bah, mohon maaf, Bah. Nih, barangnya diambil sama si Jack. Hah? Saya lagi ngejar nih, Bah, ya. Udah dulu ya. Lagi konsen ngejar. Iya. Hati-hati ya.
Mesti dapat itu barangnya, barang orang itu. Si Jack kemana nih? Tuh, mana nih? Ya ambil barangnya masih Jack. Terus. Pak RT, udah loh Pak RT. Pak RT bisa kena pelanggaran HAM loh, karena udah nyiksa orang begini. Oh, ini namanya pelatihan. Jadi nggak masalah. Setiap RT itu harus melatih hansipnya untuk menjadi orang yang kuat dan waspada. Pada tapi jangan banyak-banyak kesianan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adol. Waduh, Pak RT, saya cariin ke rumah malah di sini. Pak RT, ibarat kata saya mau lapor. Laporan apa, Dol? Ibarat kata Pak RT, ini namanya sabotase. Waduh, sabotase apaan? Gini Pak RT, ibarat kata Bapak Rojali itu mau ngerjain Abah dengan cara si Firman itu dicegat biar telat nganterin barangnya. Akhirnya bener Pak RT, nganterin barangnya telat buat dianterin ke konsumen itu. Ini kan namanya sabotase Pak RT. Pak RT itu harus menindak Pak Rojali dengan tegas. Udah ngomong ya? Sudah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini Munaro, Rojali lagi. Sekarang saya buktikan tugas Hansip untuk menyelesaikan masalah ini. Cepetan bantuin. Tenang aja, pokoknya Hansip akan menyelesaikan masalah si Rojali. Siap. Ya, Hansip! Pak RT, ibarat kata ngapain ini para Hansip ini tidur di lantai? Waduh. Kan tidur, tuh kan pingsan. Tapi Ayah bilang, banyak kan sih ngukumnya. Sip, lu jangan pingsan dong, Sip. Pak Jaya, Kalau lu pingsan ntar yang jadi tugas siapa? Lari kemana lo, Jack? Udah serahin tasnya sama gua. Ogah, mana mau gue balikin. Kenapa sih lo selalu jahat sama keluarga si Udin? Lu diem aja deh ya. Sebab keluarga si Udin itu selalu aja nyari masalah sama keluarga gue. Kebalik, keluarga lo tuh yang bikin masalah. Udah deh, nggak usah ikut campur, ya. Karena ini urusannya keluarga Udin sama gua. Udah lu diem aja lo. Jack, asal lo tahu ya, si Udin itu sahabat gua. Jadi kalau si Udin ada masalah sama lo, gua harus ikut campur. Daripada gue balikin di tas, mendingan gue buang aja. Woi, jangan! Ya! Alhamdulillah, Din! Man! Jack! Gua nggak benci sama keluarga lo. Jadi jangan pernah lu nanam kebencian sama keluarga gua. Man, ayo Man! Nanti dulu, Din. Gua mau kasih pelajaran sama si Jack. Man! Man, jangan Man! Jack! Biar tahu rasa lo akibatnya, hah? Weh! Kurang ajar lu. Man, udah Man! Yuk kita anterin barang ini. Ayo, Den! Dadah, Jack. Makan tuh tanah. Mau kabur kemana lo? Woi, tanggung jawab! Babe! Tolongin, Be!
Ini Pak, barangnya Pak. Mohon maaf Pak, agak terlambat. Karena tadi ada sedikit masalah di jalan. Untung kalian datang sekarang. Kalau 5 menit lagi belum datang, saya nggak mau bayar jasa servisnya. Maaf Pak, insya Allah lain kali kita pasti tepat waktu. Iya, Soalnya Pak. tadi di jalan ada sedikit kendala Pak. Ya udah. Nih, bayarnya. Tolong salam buat Abah ya. Tolong sampaikan maaf saya pada dia. Soalnya tadi saya habis marahin dia. Gak apa-apa Ya, Pak, nanti kita sampaikan sama Abah. Kalau gitu kita permisi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ayo Pak, makasih Pak. Hati-hati. Balas dendam. Balas dendam, Bos. Tapi jangan gebrak kenceng-kenceng kayak gitu. Pintu saya rusak. Ini rumah saya, Bos. Ini semua barang-barang gua yang beli. Lu yang beli tapi pakai duit gue. Tapi kan itu hasil kerja saya, Bos. Bos gaji saya. Berarti itu uang saya. Udah lo, jangan banyak ngomong. Gua lagi marah nih. Ntar lu yang gua ubek-ubek nih. Kalau ngomong sama orang yang kagak pernah sholat mah, ngomongnya suka-suka dia. Hah? Ngomong apa lo? Nah, ya nggak usah pakai emosi gitu. Karena sekarang Jack punya rencana khusus. Rencana apaan lo? Jangan dikasih tau sekarang dong. Babe tinggal lihat aja besok aksi-aksi dari kita semua. Yoyoy! Babe jadi penasaran. Pengen ngelihat apa sih aksi-aksi kalian. Nis, aku tadi ke rumah kamu. Aku mau ajakin kamu bareng ke masjid. Tapi kamunya udah pergi. Oh, Anissa, kamu kenapa sih? nggak apa-apa kok. Kamu kenapa nggak ajak Susan aja? Kan dia juga bisa diajak bareng ke masjid. Hah? Susan? Ya udah ya, Din. Aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susan. Anissa kenapa sih? Udin. Sebentar lagi Anissa bakal jauh dari lu. Dan yang udah jelas, dia akan benci sama lu. Siapa sih itu? Itu kan sepeda si Udin. Gue yakin yang pakai sepeda itu pasti si Udin. Terus ngapain dia gebut-gebutan di sini? Juga mana tahu gua. Awas aja kalau ada apa-apa, gue bikin bonyok gitu anak. Yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah!
Ya rasa lu. Lah, ini kan si Anissa. Siapa tadi yang nabrak dia? Wah, kayaknya itu sebelah si Udin itu. Si Udin. Iya, si Udin. Aneh apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Ini si Anissa ketabrak. Wah, nggak salah lagi nih. Pasti sepeda yang tadi kan? Betul. Itu kan sepedanya si Udin. Iya betul. Tuh bener kan? Itu sepeda si Udin. Ayo kita sampai ke rumahnya yuk. Ayo. Berhasil kita. Yuk. Cabut. Pokoknya Udin harus tanggung jawab. Anak itu harus dikasih pelajaran. Iya benar. Biar kapok. Oh, si Udin semuka alim seperti itu. Tapi gak ada sopannya. Iya. Kita bawa aja ke Pak RT. Biar Pak RT yang mutusin. Iya nggak? Udah, masa bodoh. Iya nggak? Betul. Udin. Warga baru tapi sudah bikin rusuh di kampung kita. Iya benar. Ya udah, ayo. Ayo. Kayaknya warga mau ke rumah Bang Udin. Iya nih. Kayaknya warga marah gitu deh. Kalau Bang Udin, ada apa? Ini pasti ada fitnah lagi nih. Betul. Lapor aja ke Babe Lunggit. Ah, betul. Yuk, cepet. Cepet. Pagi-pagi makan makis bener-bener enak tenan. Coklatnya double. Ngapain? Kebetulan lu datang, Din. Nih, lu sarapan dulu makis. Enak, Din. Buat ganjal perut. Dol, coklatnya kanan kiri. Double, Din. Gua aja masih single, Din. Ini pada kemana nih pasukan gue nih? Hasil apa kagak melaksanakan tugas dari gue? Udah kagak sabar nih. Pengen lihat si Dadang diobrak-abrik sama warga. Ibarat kata, Din, lu mau nganterin barangnya sekarang nggak, Din? Soalnya nih, Din, ibarat kata, barang yang mesti diantar nih hari banyak banget, Din. Ngantri. Siapa takut, Dol? Nah. Lu emang stop banget, Din. Yuk. Astagfirullahaladzim. Apaan, Din? Dol, sepeda gua mana, Dol? Mana gue tahu, Din. Ibarat kata, emang lu tadi naruh di mana? Di sini, Dol. Dari semalam juga gua taruh di sini, Dol. Ya Allah. Dol, mana ya? Kenapa, Din? Bah, sepeda Udin nggak ada, Bah. Kamu lupa naruh mungkin. Bah, dari semalam juga Udin taruh di sini. Waduh. Kayaknya ada yang nyolong, Din. Hah? Wah, Din, ini sepeda Udin. Din, sepeda Udin. Woi, mana lu? Bener, Bang, ini sepedanya si Udin, Bang. Iya ini sepedanya cuma kenapa dia ngambil kemudian dibalikin? Udah gitu pakai topeng lagi. Apa coba maksudnya? Kayaknya ada yang nggak beres nih, Pak. Itu tuh rumahnya tuh. Itu tuh rumahnya si Dadang. Kamu itu. Ayo masuk. Nah, makanya. Apa Dadang? Udinnya mana? Tunggu Pak. Ini teh ada apa ini rame-rame ini? Si Udin nabrak Anissa pakai sepeda. Ya benar. Udah gitu si Udin suka kebut-kebutan pakai sepeda di gang. Ah, nggak mungkin. Itu pasti fitnah. Udin itu anak baik, anak saya. Nggak mungkin dia kebut-kebutan di gang, apalagi nabrak si Anissa. Betul tuh. Ibarat kata, ini pasti rekayasa. Ada orang yang mau ngejelek-jelekin si Udin. Si Udin itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apalagi sama Anissa. Ah, udah, jangan banyak ngomong. Di mana sekarang Udin? Benar. Ya udah, usir aja rame-rame. Usir, geledah. Udah jangan ragu-ragu. Iya betul. Rojali, kalau nggak tahu apa-apa jangan ikut campur. Diam aja kamu.
Lo kagak usah ngatur-ngatur gue lo, Selendang. Kagak ada pantas-pantasnya lo ngatur gue. Alah, kelamaan. Udinnya mana? Yang mana sih Udin? Udin itu lagi ngejar orang yang ambil sepeda dia. Ya kan? Dan nggak mungkin si Udin itu nabrak Anissa, itu tidak mungkin. Alah, banyak alasan. Pasti Sudin ada di dalam. Udah, ayo geledah. Semua masuk. Masuk. Bongkar aja tuh rumahnya. Woi, kenalin lo. Woi. Sepeda gua. Bos, maling. Git, kamu lihat orang yang pakai cadar nggak? Iya bang, lihat bang. Tadi dia habis maling sepeda Fahri bang. Bang, bantuin saya bang. Kalau nggak aku dimarahin babe bang. Iya bang, Iya, kesana iya. bang, kesana bang. Iya, ya udah, Bang Udin kejar ya. Iya bang. Boleh pinjam sepeda nggak? Siap dah. Doain Bang Udin ya. Ya. Sepeda gua coba. Ayo bang Udin. Kejar bang Udin. Masih bisa ya bang. Ayo bang Udin, kejar bang Udin. Ayo bang Udin. Kejar bang Udin. Bisa bang Udin. Kejar. Kejar bang. Ada apa, Git? Ada apa anak-anak? Bang Jaya, Bang Utur. Ini bang, Bang Udin kayaknya lagi fitnah orang nih bang. Sekarang warga rame-rame lagi pada ke rumahnya Bang Udin nih bang. Pokoknya Bang Jaya sama Bang Guntur harus selamatin keluarga Bang Udin. Siap, Git. Ayo, Bang Guntur. Siap, Pak Jaya. Ngomong-ngomong kita abis ini ngapain? Ya ke Babe lah. Kita laporan. Yaudah yuk. Ayo. Masuk-masuk aja. Itu namanya tidak punya etika kalian. Betul tuh. Ibarat kata, bapak-bapak sekalian sudah mengganggu ketentraman rumah orang. Ibarat kata, kita bisa laporin bapak-bapak sekalian ke puskesmas. Puskesmas. Sakit. Kenapa puskesmas? Gimana sih? Maksud saya ke polisi. Udah geledah, jangan dengerin omongan dia. Namanya maling, mana mungkin ngaku. Masuk, geledah. Pak, jangan masuk dulu, Pak. Rojali, nggak usah ikutan ngomong, ya. Jangan bikin situasi makin kisruh. Diam aja kamu. Kan gue bilang bodo amat dari tadi. Emang gue pikirin? Stop. Ini negara hukum. Kalian jangan main hakim sendiri. Biar aparat yang berwenang yang menanganinya. Dan yang berwenang di sini adalah kami. Empon, cincin, semuanya pulang dulu. Semua masalah yang ada di sini, biar kami yang tangani. Enak aja suruh bubar. No, si Udin sudah nabrak si Anissa dan bikin ugal-ugalan di jalanan. Tahu nggak? Iya, betul. Iya, semua akan kami tampung. Sebaiknya kalian sekarang pulang. Kami akan investigasi permasalahannya. Ayo, kalian pulang. Investigasi itu apa? Pak Guntur, yang penting gua ngomong keren aja Pak Guntur. Udah, sekarang kalian pulang. Pulang. Ansip, lagu lu udah kayak aparat beneran aja lo. Bos, ada apaan sih? Ini pasti nih, si bos bikin rencana jahat deh. Nah, bos, mau sampai kapan jadi orang jahat? Kagak baik, ntar kena apes lagi lo. Mansur, lagu lu jangan kayak orang bener ya. Ngomong kayak gitu lu kagak pantas lo. Diem aja lo, daripada gua robek-robek mulut lo. Udah, pulang. Pokoknya kasus ini harus tuntas. Udin nggak boleh bebas. Iya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu percayakan kepada kami semua sebagai aparat negara. Ayo sekarang kalian pulang, bubar. Alasan apa sih? Saudara bukan. Asal lo. Orang ya punya bos jahat mulu. Tiada hari tanpa kejahatan. Alhamdulillah ya, untungnya ada bapak-bapak Hansip ini ya, supaya bisa ngebantu saya ngusir ini para warga. Udah kewajiban kami, Bah, sebagai aparat penegak hukum. Iya, Bah. Itu kewajiban kami menjaga rakyatnya menjadi aman. Walaupun kita jadi nggak aman. Maksud kamu apa sih, Tur? Pak Jaya, secara dari pagi kan kita belum makan, Pak Jaya. Siapa tahu di rumah Abah sekarang kita bisa makan, Pak Jaya. Sambil nuntasin masalah ini gitu, Pak Jaya. Seperti peribahasa, Pak Jaya, sambil menyelam, sambil kelelap gitu, Pak Jaya. Bukan menyelam sampai kelelap, Pak Guntur.
menyelam sambil nyari ikan, Pak Guntur. Jadi kalian lapar? Mau makan gitu maksudnya? Betul, Bah. Barangkali ada sedikit nasi buat kami, Bah. Oh, jadi kalian memang betul-betul lapar mau makan ya? Iya, Bah. Dol, ambil nasinya. Ya masih, Bah. Sabar ya. Nih, Pak Jaya. Loh, kok cuma nasinya doang, Dol? Ibarat kata, tadi kan Pak Jaya sendiri yang bilang, Pak Jaya itu minta nasi. Ya saya kasih nasi. Dol, pengertian ke sama kita, Dol. Pakai lauk dikit, Dol. Yaudah, nggak apa-apa, tunggu aja ya. Nanti biar saya anterin sama lauknya. Silakan Bapak Jaya sama Pak Guntur duduk. Ya, duduk sana dulu. Nanti saya anterin ya. Duduk di kantor saya ya, nanti Kasih sebelumnya. makanannya akan menyusul ya. Woi, berhenti. Gua janji gak bakal ngapa-ngapain lo. Woi. Assalamualaikum. Bisa? Lu kenapa? Si Udin nabrak Anisan, Cing. Udin? Udin nabrak lo lagi? Ya sih kagak percaya ya kalau si Udin nabrak lo. Tapi memang udah terbukti, Koncing. Memang udah jelas kalau yang nabrak itu si Udin. Iya, Bu, beneran si Udin. Nis, beneran? Udin nabrak lo lagi? Sepeda yang nabrak Nisa sih sepeda Udinnya. Tapi yang ngendarain sih kayak bukan Udin. Soalnya dia pakai topeng. Kenapa pakai topeng? Kalau emang Udin yang nabrak lo, cuek aja dong dia nunjukin mukanya. Iya, Pak? Waduh, gawat. Kalau sampai Anissa sama nyaknya nggak percaya kalau Udin yang nabrak Anissa. Aduh. Tapi kan memang udah jelas. Waktu itu si Udin nabrak Anissa. Nah, sekarang berarti dia nabrak pakai topeng. Nah, ini mungkin si Udin sengaja pakai topeng supaya Anissa nggak nauin kalau si Udin lah yang nabrak. Bener tuh, Bu. Bisa jadi si Udin. Udah, yuk ke dalam aja ya. Ya udah. Ya Allah. Ngapain lu, mau kemana lu? Iya, gua. Ini nih, Be. Kayaknya nih, Be. Ada orang yang mau fitnah Bang Udin lagi, Be. Masa warga mau nyerang Bang Udin lagi di rumahnya Bang Udin? Astagfirullahalazim. Masalah kampung kita nggak ada yang lain apa? Itu siapa warga yang mau fitnah keluarganya Bang Udin dulu? Hah? Ya siapa lagi Pak RT? Kalau bukan Cang Rojali. Lu jangan fitnah dulu. Fitnah kan lebih kejam daripada pembunuhan. Tuh, dengerin tuh Fahri. Mana sih? Tahu. Oh, jadi tuh si biang keroknya si Rojali lagi. Ya udah gitu, Babe mau ke rumahnya Abah dulu ya. Git, ngomong-ngomong, habis ini kita mau kemana lagi? Mendingan kita selidikin aja nih, siapa yang mau ngerjain Bang Udin, ya? Pinter lu. Cuma gampang. Kita pantau aja Cang Rojali sama Bang Jack. Lu dibilangin jangan suzon dulu, masih aja deh. Tahu lu batu banget sih. Yaudah, yuk kita langsung selidikin aja. Pan, kalau emang bener gak suzon. Yuk. Woi!
Ya Allah, semoga ada jalan buat nunjukin siapa tuh orang. Berhasil. Cerdas. Lu keren, Kera. Udah gak usah repot-repot, Cing. Enak. Ya, itu deh. Ya saya perhatiin kalau si Udin ngeliat saya jalan sama Anissa, dia tuh orangnya agak kasar. Ya berarti si Udin suka banget sama Nisa. Ya. Iya. Aduh, salah ngomong lagi gua. Kok pikiran nyaknya Anissa malah ke situ? Tapi Cing, kalau misalkan si Udin kasar begitu ya seharusnya nggak wajar dong. Iya, emang agak wajar. Tapi ya tetap nggak percaya kalau Udin yang nabrak lo. Aduh, susah banget sih mau jelekin si Udin aja. Hah, kesel gua. Sebentar, maaf. Halo, gimana Kak? Beres? Semua beres. Oke, yaudah kalau gitu nanti gua kesana. Ya harus jelas dong. Yoks. Jun, sekarang kita balik. Yoks. Kita ganti baju. Hilangin semua barang bukti. Cerdas ya gua. Cerdas. Gak perlu. Guru jadi. Iya. Cabut. Tunggu. Nah, sekarang mending kita ganti baju yuk. Daripada ntar ketahuan nih. Ini kan baju harus diganti. Buset dah lu. Sekop lama-lama nih kuping nih. Congkel nih. Selin. Tunggu Maaf, ya, kalau gitu saya pamit dulu. Jack, lagi enak nih adem. Amat lu. Shh. Makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih ya, Jack. Duluan ya, Cing ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masukin terus, telan. Siap RT. Siap Pak RT. Hansip, kerjaan lu pade. Lu lupa, hah? Selama kampung ini di bawah kepemimpinan gue, semua warga aman dan tentram. Hansip. Tapi kalau lihat lu berdua, ini kagak ada tentram, kagak ada aman. Lu ngapain di sini ya? Hah? Lapor Pak RT. Lapor apa? Tadi ada kerusuhan di rumah Abah, tapi sudah kami amankan Pak RT. Betul Pak RT. Dan kami sekarang sedang istirahat karena disuguhi makan sama Abah. Oh, begitu. Bohong Pak RT. Hah? Ibarat kata, itu mah bukan dikasih, tapi merekanya aja yang minta. Liwatan lu berdua ya. Minta makanan. Bah, Ya, ada lagi kan? enak. Maaf Pak RT, ini juga makanan sisa. Sisa. Yang bener. Sisa. Pak Hansip ini mau aja dikibulin sama Abah. Itu mah bukan makanan sisa. Tapi makanan kemarin. Ya. Kena lagi dikerjain, Bang. Makanya lu. RT, gua kagak habis pikir sama lo. Ngapa sih orang kayak si Dadang yang selalu bikin rusuh kagak pernah mau diusir dari sini? Hah? Kenapa? Rojali, bukannya lu yang suka bikin kerusuhan di kampung ini? Iya Pak RT, ini biangnya. Dulu. Mana buktinya? Kalau gue selalu bikin rusuh di kampung ini, mana buktinya? Nih, lu denger. Rumah gua kagak pernah diserbu sama warga. Nah ini yang selalu diubek-ubek sama warga diserbu nih. Rumahnya si Selendang. Karena memang
dan suka bikin rusuh. Itu. Iya, tapi lu yang bikin masalahnya. 100 Pak RT. Lanjut lu. Ngomong apa lagi lu? Hah? Gue dengerin. Astagfirullahalazim. Rojali, gue yakin pasti masalah ini lu yang bikin. Kalau sampai kasus ini terungkap dan lu biang keladinya, lu bakal gue usir dari kampung sini. Ngerti kagak lu? Setuju. Apa? Mengusir gue? Rojali, inget ya. Selama kampung ini di bawah kepemimpinan gue, selalu aman dan tentram. Ayo lu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, rame nih. Tumben pada ngumpul, Pak RT. Oke ya, siap. Gawat, Man. Ibarat kata, tadi itu ada yang ngambil sepedanya si Udin. Terus dikembaliin lagi ke sini. Terus yang ngambilnya itu kabur. Ini kayaknya si Udin difitnah lagi, Man. Hah? Si Udin difitnah lagi, Dol. Man, ibarat kata, si Udin disangkanya udah bikin rusuh di kampung ini. Katanya si Udin ugal-ugalan, kebut-kebutan. Sampai-sampai si Udin itu nabrak Anissa, Man. Wah, sekate-kate lo, Dol, kalau ngomong. Gua kagak percaya kalau si Udin ngelakuin itu semua. Ah, iyalah, nggak mungkin itu. Gua barusan juga mikir kayak gitu. Toh, udah tenang semua. Biar masalah ini Pak RT sama Hansip yang akan menyelesaikannya, ya. Abah, kita pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini lain kali makanan jangan lupa, tapi jangan makanan basi, apalagi makanan kemarin. Iya, Pak, maaf ya. Saya nggak maaf. Assalamualaikum. Salam. Besok numpang lagi makan di sini ya, Pak Jaya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ya. Terima kasih makanan sisa kemarinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sisa kemarin tapi lahap. Tenang aja, Bro. Sukses. Ya udah terus ngomong aja gini dulu dong. Guru jari. Guru jari. Pasti nih, warga-warga nyangka si Udin yang nabrak tuh Anissa. Iya. Dan udah jelas para warga pun juga udah bakalan samperin ke rumahnya si Udin. Gue masih belum puas. Loh, kenapa, Bro? Emaknya Anissa masih belum percaya kalau Udin lah pelakunya. Dan Anissa pun juga berpikir seperti itu. Ah, Jack, sia-sia aja dong. Dari tadi kita jalin si Udin. Jangan pesimis gitu dong. Nah, kita bikin lagi aja siasat biar warga itu kesel sama si Udin. Nah, kalau warga udah kesel, pasti si Udin bakalan diusir dari kampung ini. Otomatis dia nggak bakalan bisa dekat sama si Anissa. Betul nggak? Cerdas. Temen gue udah sembuh. Cakep, lancar ngomong lo sekarang. Gue demen nih. Gue setuju sama lo, Jun. Lo ide bagus. Ya, kita harus bikin siasat biar para warga akan membenci Udin. Wih. Tapi tunggu dulu. Kita langsung bikin aja siasat. Ngomong aja blepetan, ribet banget. Udah tos lu ya. Tos dulu, biar sukses. Go Jali! Teman-teman, ternyata Bang Jack adalah yang udah balik ini semua. Mendingan kita laporin Bang Udin yuk. Yuk.
Berani tarik gara-gara mereka. Emang Mam ya orang. Harus kita kasih pelajaran, yuk. Man. Sabar, nggak usah pakai emosi ya. Din, ini bukan main-main. Udah keterlaluan. Ya, gue juga yakin sih Man. Kalau si Anissa itu pasti percaya sama isu ini. Dan gue juga yakin mereka berhasil bikin Anissa benci sama gue. Ya Din, ibarat kata, lu coba aja dulu jelasin sama Anissa. Jangan mau kalah sebelum berperang, Din. Ya Din, yaudah ayo. Kalau gitu gua anterin ke rumah Nisa dah sekarang. Gua yakin Anissa juga kagak bakalan percaya kalau itu lo yang ngelakuinnya. Ya Din. Udah tenang aja ya. Setahu Abah, yang namanya kebenaran itu tidak perlu dijelaskan. Biarkan saja waktu yang menjelaskan kebenaran itu sendiri. Makanya dari awal juga gue mau udah kagak resep sama si Udin. Ketahuan dia mah orangnya begitu jahat, luarnya doang kelihatannya baik, padahal dalamnya bobrok. Beda sama anaknya Bang Robek, ya kan? Luar dalam udah kelihatan bagus. Aduh Nisa. Kalau kata gue mah jangan dah lu sama si Udin, ya kan? Itu belum jadi pacar lu aja, ya dia udah jahat. Belum jadi laki lu aja lu udah ditubruk sepeda. Apalagi udah jadi laki, lu dilindes bisa. Contoh dong, contoh demenan gua, Bang Robek. Udah orangnya baik, perhatian sama perempuan, ya kan? Cerdas. Udahlah, kalau kata gua mah pilih aja Jack. Pilih aja Jack, cocok sama pilihan gua. Udah ngomongnya. Udah. Emang apa? Lu mau ngomong? Boleh gantian. Nah, ayo ngomong. Kalau Aye sih ya, nggak tahu kenapa ya Aye nggak percaya kalau Udin yang nabrak si Nisa. Soalnya Aye lihat sendiri sih, Udin anaknya baik, rajin ibadahnya. Kagak mungkin Udin yang nabrak. Dah, ilah. Munaro, lu mah kagak bisa bedain ya mana yang bagus, mana yang kagak. Kalau si Nisa pengen selamat udah, kata gua pilih Jack aja. Kagak ngerti pisan sih lu, Astagfirullahaladzim. Nyancing ngomongin apa sih? Pilih sini, pilih itu. Udah kayak kampanye tau gak sih? Udah, nggak usah diomongin lagi. Aduh, no time for berhenti gua ngomong. Gua di sini sebagai encing lu, ya. Gua ngajarin lu, ya, biar lu dapet, biar lu bisa milih jalan yang bener. Makasih, Cing. Nisa juga doain buat Cing biar nggak salah pilih jalan. Iya, doang di mulut. Besok dulu udah branding lagi sama si Udin. Nggak apa-apa, Udin orangnya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita kesini mau ngasih tahu kalau yang nabrak kakak cantik itu bukannya Bang Udin, tapi nyiksa Oda. Lah? Pentil ninjo, lah ngapa jadi gua? Gua mah kagak bisa naik sepeda, nuntun bisa. Oh, mancing. Itu temannya Bang Jack. Kan? Bener kan? Bener yang Ayah bilang? Yang percaya namanya bocah, dikasih permen juga langsung bisa disogok. Pentil ninjo tau dari mana lu? Yencing, kan kita lihat sendiri. Kalau Bang Jack teman-teman itu lagi ngomongin masalah itu. Iya betul tuh Cing, jadi tadi siang kan kita mergokin Bang Jack. Ternyata Bang Jack fitnah Bang Udin supaya Kak Anissa benci sama Bang Udin. Lu pentil ninjo tahu apaan sih? Ngerti juga kagak. Kok jadi bocah mah jangan suka mau tahu urusan orang gede, ya? Mending sono pergi sono. Yehe, terserah encing mau percaya apa enggak. Yang penting nih, kita udah kasih tahu biar kagak ada lagi yang mau fitnah Bang Udin. Sono pergi, ntar gua bagal juga nih pakai sendal nih. Cing, deh, makasih yang gitu ya. Gimana teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya semuanya ya. Apa bener ya omongan si Anggit? Maksudnya Jack fitnah Udin. Kenapa ya? Kok Jack begitu banget sama Udin? Ya Allah, ya Tuhanku. Hanya kepadamu aku memohon. Tunjukkanlah yang salah, tetap salah. Dan yang benar, tetap benar.
Ya Allah, tolong berikan hamba petunjuk agar orang-orang yang memfitnah hamba diberikan jalanmu dan diberikan kesadaran bagi mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Man. Ayo kita bantuin yuk. Kejar. Itu Cal. Tawanya biasa aja, bisa nggak sih dari tadi? Akhirnya lo kena juga perangkap gue. Cerdas. Cerdas juga. Jangan lupa. Udah kabur. Sos. Ayo. Kita jangan terlalu dekat dari mereka, ya. Halo Pak. Ya, sekarang pencurinya sedang menuju sepanjang jalan proyek tol. Ya. Bisa aja nggak?
Buat curiga si Udin ada yang ngejebak nih. Barusan gue juga udah mikir kayak gitu, Man. Kayaknya nih ya, kita dijebak. Berjuang dan berdoalah selalu. Berjuang dan berdoalah selalu. Orangnya kemana ya? Alhamdulillah. Diam di tempat dan jangan bergerak. Pak, kok jadi saya yang ditangkap, Pak? Ada informasi penjutaan motor. Sedang apa kamu di sini? Saya lagi ngejar maling motor, Pak. Ini motornya ada di sini, tapi saya nggak tahu malingnya kemana, Pak. Kamu ngejar maling pakai apa? Naik sepeda, Pak. Mana sepedanya? Itu. Astagfirullahaladzim. Kok sepeda saya hilang, Pak? Baik, sekarang ikut dan jelaskan di kantor. Bukan saya malingnya, Pak. Pak, bukan saya, Pak. Gimana, Den? Salam. Mana malingnya? Pak, kok teman saya bisa ditangkap, Pak? Sekarang ini ada kasus pencurian kendaraan bermotor. Sekarang semuanya ikut kami ke kantor polisi. Hah? Nggak bisa gitu, Pak. Justru kita kesini lagi nangkep maling, Pak. Iya, Pak. Tuh, betul, Pak. Sekarang begini aja. Jangan banyak bicara. Ikut kami di kantor untuk menjelaskan masalah ini. Gimana nih? Den. Wan. Den, Pak, Wan. Pak. Wan, tolongin gua, Wan. Wan. Den. Akhirnya kena perangkap juga. Bawa dia. Betul rasa. Perasaan gua nggak enak nih. Man, kayaknya ada yang nggak beres ini, Man. Buat curiga si Udin ada yang ngejebak nih. Man, barusan gue juga udah mikir kayak gitu, Man. Kayaknya nih ya, kita dijebak. Tapi siapa yang berani jebak si Udin? Ya udah deh, Cal. Kita harus lapor sama Abah. Yuk. Terus kenapa kalian teh diam saja? Kasih tahu dong sama polisinya kalau bukan Udin maling motor itu. Kita udah jelasin sama polisinya. Tapi si Udin dipaksa tuh masuk ke mobil polisi. Katanya suruh jelasin di kantor. Ibarat kata gue jadi curiga nih. Ini pasti ada yang kagak beres. Iya, Dol. Gue juga curiga. Pasti ada yang ngejebak si Udin. Betul, Man. Terus kalau udah kayak gitu gimana? Kita mesti bagaimana ini? Ya sekarang kita harus ke kantor polisi, Bah. Buat jelasin si Udin itu bukan yang ngambil motor. Lo pikir rencana gua bakal habis apa? Gua mah kagak bakal kehabisan. Si Jack mang hebat. Usahanya selalu sukses. Begitu anak gua mah jagoan. Ya tahu. Iya, Babe udah tahu. Nih, iya benar. Nih, lu lihat tuh, si Dadang lagi pada pusing. Rencana lu menghebat tong, sukses, cemerlang lah. Nih, yaudah, Babe mau lihat dulu nih orang pusing, ya, yaudah. Ya. Pusing nih ya. Hidup dah susah, masih banyak juga masalah-masalah yang datang. Pusing.
Rojali, apa maksudnya ngomong begitu? Dia ngomong ya? Mana orangnya? Rojali! Dia ngomong lagi. Rojali! Bisa nggak dirubah kelakuannya? Hah? Jangan ngefitnah aja kerjanya. Bah, udah bah. Nggak usah diladenin. Dasar orang stres, nanti jadi stres juga. Kuple! Lu ngatain gue stres lo? Hah? Lu lihat gue, muka gue, seger, sehat walafiat, bugar. No, yang stres no, si Dadang, mukanya begitu kusut, lalu dapat masalah. Walat lo sama gue. Ini rame-rame ada habis sih, Bos. Oh, tanya no, masih selendang no, nanya. Lu sono, tanya. Ini pasti kerjaan si Bos lagi nih. Kerjaan keluarga si Udin kan? Gak boleh gitu, Bos. Kagak baik. Nanti kena sama badan si Bos sendiri loh. Bos, inget ya. Orang menanam kebaikan itu ya, dapatnya kebaikan juga. Gitu juga sebaliknya. Si Bos mah gak ada kapok-kapoknya dapat musibah. Udah selesai lu ceramah? Udah. Hah? Udah. Cukup? Cukup. Masuk! Masuk! Iya. Denin, dengar bah. Bah, ya. Abah gimana sih? Abah harus tanggung jawab sama kelakuan Udin. Gara-gara Udin, motor saya ditahan di kantor polisi. Anak makin hari makin gak bener aja kelakuannya. Besok motor saya harus pulang ke rumah. Bang. Santai bang. Yang maling ini bukan si Udin bang, tenang. Alah, banyak alasan lu. Polisi gak bakal nangkep Udin kalau Udin tuh gak salah. Pokoknya motor harus balik besok. Kalau enggak, gue laporin keluarga untuk usir lo orang dari sini. Waduh, jangan bang. Sabar ya, Mas ya. Mas, mana nih bah? Ya kita harus urus ini. Jangan sampai berlarut-larut. Aduh, kasihan banget ya hidup lo. Emang enak. Berjuang dan berdoalah selalu. Berjuang dan berdoalah selalu. Pokoknya motor harus balik besok. Kalau enggak, gue laporin keluarga untuk usir lo orang dari sini. Waduh, jangan bang. Sabar ya, Mas ya. Mas, mana nih bah? Ya kita harus urus ini. Jangan sampai berlarut-larut. Aduh, kasihan banget ya hidup lo. Udah pusing, banyak lagi masalah-masalah yang datang. Emang enak. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Teman-teman, ini sepeda si Udin. Gua semakin curiga kalau emang si Udin benar-benar dijebak. Siapa yang melakukan ini semua ya? Aku mau jelasin semuanya tentang kemarin. Gak ada yang harus dijelasin, Din. Semuanya udah jelas kok. Oh iya, aku duluan ya. Assalamualaikum. Anissa. Ayo kita tunjukkan hebatnya diri kita karena kita muda. Adik-adik di rumah, jangan lakukan trik-trik yang ada di sinetron Go BMX tanpa keahlian khusus. Harus didampingi oleh orang-orang profesional atau minimal oleh orang dewasa. Oke?